terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Putri Anggia dengan nomor induk mahasiswa 250111912272, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang bertempat di SDIT Al-Muttaqin dengan materi pembelajaran tentang siklus air. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Tiap kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Hari ini Bu akan absensi terlebih dahulu ya. Aisyah tidak masuk. Ada yang tahu kenapa? Bahannya sakit. Sakit, bahannya sakit. Enggak, Bu. Terima kasih Kak Siva. Alisa hadir. Alta Hadir. Ari Hadir. Arjuna Hadir. Dino Hadir. Hana Hadir. Halika Ledia Mahesa Hadir. Muafa Hadir. Fahri Hadir. Nizam Hadir. Nopal Hadir. Najira Razik Hadir. Rifat Hadir. Syafira Hadir. Siva. Oke, alhamdulillah. Oke, kita doakan ya yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya atau ke materi selanjutnya, kita sudah belajar tentang yang namanya manfaat air bagi kehidupan. Ternyata air ini banyak manfaatnya untuk makhluk hidup. Yang pertama untuk manusia, yang kedua untuk hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, oke. Manfaat air untuk tumbuhan, contohnya untuk apa? Betul, fotosintesis. Kalau contoh manfaat air untuk manusia, minum, makan, mandi, terus mencuci baju dan yang lainnya. Yang ketiga adalah manfaat air untuk hewan. Apa itu? Nah, salah satunya adalah tadi adalah tempat tinggal. Nah, ternyata hewan itu ada yang tinggalnya di air. Apa itu contoh hewannya? Ikan. Selain untuk tempat hidup, betul, untuk minum juga. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian paham tentang manfaat air bagi kehidupan atau makhluk hidup, kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang sudah belajar tentang siklus air di rumah? Oke. Coba bagaimana prosesnya, Kak? Prosesnya silakan Razik. Siklus air itu pertama evaporasi. Evaporasi adalah kejadian di mana air laut atau air sungai menguap karena adanya sinar matahari. Itu air laut atau sungai lalu menguap ke atas langit lalu berubah menjadi kristal-kristal air karena penurunan suhu udara yang disebut kondensasi. Ketiga, saat kristal-kristal air sudah banyak dan berkumpul menjadi satu dan menjadi awan. Lalu ketika awan sudah tidak bisa menampung air, air pun jatuh dari awan yang disebut sebagai presipitasi. Lalu titik-titik air tersebut akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah, dan juga sebagian dari titik-titik air lainnya akan mengalir ke sungai, laut atau danau yang disebut infiltrasi dan limpasan. Tepuk tangan untuk Razik. Ya, kurang lebihnya proses terjadinya siklus air itu seperti itu ya, Kak. Oke. Nah, kenapa sih Bu kita belajar tentang siklus air? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu memahami mengapa air di bumi tidak pernah habis. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami proses terjadinya hujan. Oke, nih punya bertanya, mengapa air di bumi tidak pernah habis ya? Padahal air di bumi ini banyak kita gunakan, apalagi kita sebagai manusia. Pasti kita membutuhkan air.
air itu adalah perputaran. Ya, sehingga kesediaan air itu tidak akan pernah habis. Ya, bagaimana prosesnya? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Najib ya. Proses terjadinya siklus air itu yang pertama di sini ada yang namanya penguapan. Penguapannya ada yang disebut dengan evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan dari sumber air. Contohnya seperti dari laut, danau, rawa, sungai, dan yang lainnya. Maka uap air yang ada di sumber air tersebut dia akan ke atas atau menguap. Ternyata yang menguap itu tidak hanya sumber air, tapi tumbuhan juga yang disebut dengan transpirasi. Ya, nah sumber air dan tumbuhan ini menguap ke atas, maka disebut dengan kondensasi. Tadi betul yang dikatakan oleh Raji, kondensasi itu adalah apa tadi Razi? Pembentukan awan, ya. Dari mana? Dari uap dari sumber air dan dari tumbuhan. Nah, sudah pembentukan awan, maka ada yang dinamakan dengan presipitasi. Dari presipitasi timbullah hujan dan infiltrasi. Dan selanjutnya setelah diinfiltrasi ada yang namanya limpasan. Oke ya. Tadi sudah dijelaskan ya, evaporasi itu adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Dan transpirasi ini adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun stomata ke atmosfer. Oke, lanjut. Kondensasi. Nah, proses pengumpulan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun di atmosfer. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Tadi uap-uap air itu berupa titik-titik air, dia akan berubah menjadi awan atau disebut dengan proses kondensasi. Oke, selanjutnya adalah gravitasi atau biasanya kita sebut hujan. Nah, gravitasi ini adalah proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Nah, awannya sudah banyak tuh uapnya, dia tidak bisa menahan lagi, maka dia akan menjatuhkan titik-titik air tersebut, sehingga kita disebutnya dengan hujan. Nah, air hujan itu kemana mengalirnya? Yang pertama ada proses infiltrasi. Adalah peresapan air hujan ke dalam tanah. Air hujan tadi itu akan meresap ke dalam tanah. Tapi ada juga yang kemana? Kembali lagi ke sungai, danau, laut, waduk, dan rawa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Biar lebih paham lagi, kita akan menonton video tentang proses terjadinya siklus air. Silakan disimak ya teman-teman. Adakah kalian bertanya-tanya dari mana datangnya air yang kita minum setiap hari? Atau mengapa hujan bisa turun? Semua jawabannya ada dalam siklus yang sangat menunjukkan, yaitu siklus hidrologi. Yuk kita belajar bersama-sama. Siklus hidrologi adalah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Pergerakan ini terjadi terus-menerus, membentuk sebuah siklus yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ada beberapa tahapan dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi.
Perjalanan air dimulai dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Ketika terkena sinar matahari, air akan menguap, berubah menjadi uap air, dan naik ke atmosfer. Selain dari permukaan air, penguapan juga terjadi pada tumbuhan melalui daun. Proses ini disebut transpirasi. Proses selanjutnya adalah kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer akan bertemu dengan udara dingin. Ketika suhu udara menurun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil dan selanjutnya akan membentuk awan. Setelah awan-awan terbentuk, titik-titik air di awan akan bergabung menjadi semakin berat dan juga besar. Ketika sudah terlalu berat untuk ditahan, titik-titik air akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Ini yang kita sebut sebagai proses presipitasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian akan merusak ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses ini disebut juga dengan infiltrasi. Sebagian air hujan juga akan mengalir dari permukaan tanah menuju sungai, danau, ataupun laut. Aliran air permukaan ini disebut runoff. Jadi teman-teman, siklus hidrologi adalah proses yang sangat menakjubkan dan penting bagi kehidupan kita. Dengan memahami siklus hidrologi, kita akan lebih menghargai air sebagai sumber daya yang sangat berharga. Kira-kira video apa yang kalian barusan lihat? Siklus hidrologi atau siklus air. Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak bagaimana terjadinya hujan? Yes. Ada enggak? Oke, silakan Arjuna. Awalnya siklus air itu terjadinya evaporasi. Evaporasi terjadi karena suhu matahari yang panas terkena danau, laut, waduk, rawa, dan lain. Saat mereka menguap, mereka naik ke suhu udara yang lebih dingin, lalu menjadi titik-titik air kecil, lalu berubah menjadi awan yang disebut kondensasi. Setelah mereka menguap, semakin lama air itu semakin berat, lalu akan terjadi hujan yang disebut presipitasi. Saat hujan itu jatuh, ada yang jatuh ke laut dan jatuh ke tanah. Jika jatuh ke tanah akan menjadi air tanah. Kalau jatuhnya ke laut atau danau, disebutnya infiltrasi atau limpasan. Tepuk tangan untuk Arjuna. Nah, kalian sudah belajar nih tadi materi tentang siklus air atau proses terjadinya siklus air. Kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan membuat spinner siklus air. Pertama-tama, Ibu akan mengelompokkan menjadi 4 kelompok. Setiap anggota kelompoknya ada yang 5 dan ada yang 4. Anggota kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian. Oke, kelompok pertama ada Hanan, Mahesa, Safira, Halika, dan Alta. Kelompok kedua ada Dino, Ari, Razi, Muarfa, dan Nopal. Kelompok ketiga ada Nadira, Siva, Ledia, dan Alisa. Kelompok keempat ada Fahri, Arjuna, Rifat, dan Miza. Jadi semuanya sudah kebagian kelompok ya teman-teman. Nah, setiap anggota kelompok itu sangat berperan penting dalam melakukan percobaan ini. Ya, jadi semuanya harus bekerja sama dalam melaksanakan pembuatan spinner siklus air. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana cara membuat spinnernya. Pertama-tama, di meja kelompok kalian sudah terdapat 2 LKPD ya, dan ada alat-alat yang lainnya.
Yang pertama ada LKPD yang pertama. Nah, LKPD yang pertama kalian warnain. Setelah diwarnain, lalu kalian menggunting sesuai dengan polanya. Lingkaran yang besar ya Kak, jadinya seperti ini. Ya. Jika sudah selesai, maka ditempelkan ke dalam kardus. Jika kardusnya belum sesuai dengan pola lingkaran seperti ini, kalian boleh nanti dipotong mengikuti polanya. LKPD yang pertama. Jika sudah semuanya ditempel, diwarnai, maka lanjut ke LKPD yang kedua. Nah, LKPD yang kedua sama, diwarnai, boleh semuanya diwarnai atau hanya sekedar gambarnya saja, atau misalkan tuh saya mau ditambahkan lagi ornamennya atau gambar yang lain, silahkan ya. Nah, setelah itu, setelah selesai kalian mewarnai, maka polanya juga digunting sesuai dengan pola. Namun yang membedakan, ini ada gunting tambahan. Yang pertama tadi sesuai dengan pola, yang kedua ini yang setengah lingkaran ini kalian gunting, dan ini juga digunting sehingga membentuk seperti ini. Ya, kalau sudah selesai semuanya, kalian simpan. Nah, satukan LKPD pertama dengan LKPD kedua, lalu dijepit oleh paku belah. Nah, ya, dijepit oleh paku belah. Nah, belakangnya jangan lupa. Ya. Nah, jika sudah, gambar yang pertama ini termasuk apa? Kalau misalkan gambar yang pertama disebut dengan presifikasi, maka kalian tulis di sininya nih. Presifikasi itu apa? Yang prosesnya seperti apa? Lanjut, kalian lihat lagi. Nah, sama, ini gambar apa? Keterangannya ditulis sampai seterusnya. Jika sudah selesai, kita akan presentasi per kelompok di depan. Oke, paham? Oke, jika paham, silahkan dikerjakan. Sambil berjalan, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari dinner minggu saya. Yang pertama ada evaporasi yang memuat dari laut, rawa, waduk, dan yang lain. Dan itu ada kondensasi. Kondensasi itu awan terbentuknya awan dari atmosfer. Setelah itu proses presipitasi terjadi karena air dalam awan terlalu banyak, lalu air jatuh dari awan lalu jatuh ke daratan. Selanjutnya proses infiltrasi. Proses infiltrasi adalah proses
air dari air hujan ke panas. Mengalir kembali ke sungai, waduk, laut, atau danau. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya adalah sumber air yang ada di bumi ini tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena mengalami siklus air. Ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang proses terjadinya siklus air ini? Jadi lebih paham lagi ya bagaimana sumber air bumi ini tidak pernah habis atau bagaimana terjadinya proses hujan tersebut. Oke. Nah, terakhir kita akan ada evaluasi. Silakan dikerjakan ya Kak. Boleh langsung dikerjakan. Ya, sudah. Kenapa? Sudah. Kenapa? Kalau sudah selesai evaluasinya, kita akan dinilainya. Oke, dinilainya nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doa kepulangan. Sudah ada